Olahraga bela diri yang satu ini sangat mengandalkan stamina tubuh yang prima, serta ketajaman fokus pikiran. Olahraga yang berintensitas tinggi berupa mengolah gerakan seluruh tubuh, serta dukungan kekuatan otot dan konsentrasi ini adalah tinju. Tinju merupakan salah satu olahraga bela diri yang menampilkan dua orang yang saling beradu pukul atau jual beli pukulan di dalam ring. Dapat dikatakan pula, tinju adalah olahraga dan seni bela diri yang menampilkan dua orang partisipan bertarung di dalam ring dengan berat badan yang sama ataupun hampir sama. Dalam olahraga tinju dikenal dua kategori, yakni amatir serta profesional. Untuk membedakan antara tinju amatir dan tinju profesional cukup mudah. Pada tinju amatir, si petarung atau petinju dalam pertarungannya pasti mengenakan alat pelindung kepala serta memakai kaos. Pada tinju amatir, pertarungan atau pertandingannya merebutkan medali. Medali emas untuk peraih gelar juara pertama, medali perak untuk peraih gelar juara kedua, serta medali perunggu untuk petinju yang hanya meraih gelar juara ketiga. Untuk wadah organisasinya, olahraga tinju amatir di Indonesia diwadahi Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina. Sementara untuk Badan Tinju Amatir Dunia adalah AIBA, Association Internationale de Boxe Amateur. Dalam pertarungan atau pertandingan di olahraga tinju, baik kategori amatir maupun profesional, durasinya dibatasi hingga 3 menit, dan ini disebut ronde. Sementara banyaknya ronde yang harus dijalani kedua petarung atau petinju, juga ada pembatasannya. Untuk olahraga tinju kategori amatir, petinjunya bertarung dengan kondisi normal, maksimal 3 ronde. Sementara untuk pertandingan tinju profesional, yang petinjunya tidak mengenakan pelindung dan tanpa kaos. Bagi petinju profesional pemula, pertandingannya juga berlangsung 3 ronde. Itu pun bila tidak ada petinju yang kalah KO. Sedangkan untuk pertarungan bergengsi atau perebutan gelar sabuk juara, misalnya perebutan gelar juara dunia, bisa saja berlangsung sampai 12 ronde, tergantung kondisi jalannya pertarungan si kedua petinju profesional yang berlaga.
Dalam sejarahnya, tinju menjadi salah satu olahraga favorit dan digandrungi serta banyak penggemarnya, selain cabang olahraga sepak bola. Pada olahraga tinju, aktivitas pergerakan tubuh sangat intens, dan olahraga tinju dapat digeluti oleh siapa saja. Dari informasi beberapa narasumber, olahraga tinju sangat baik bagi kesehatan, karena tinju mengharuskan si penekunnya banyak bergerak. Dengan pergerakan tubuh yang terus-menerus dapat menambah aktivitas kardio, serta mengeluarkan endorfin, suatu zat yang mendatangkan perasaan senang atau energi positif dalam diri seseorang. Jadi tak heran bila saat ini orang menekuni olahraga tinju, tidak hanya ingin jadi atlet dan pengejar prestasi, tapi juga bagian dari gaya hidup atau lifestyle. Tinju ini bukan hanya merogoh alat prestasi saja, karena pertama bahwa olahraga tinju ini sebenarnya olahraga paling tertua di olahraga. Nah kemudian pada saat sekarang ini dengan perkembangan situasi kondisi pada saat sekarang ini, dan bagaimanapun juga olahraga tinju ini sebenarnya bisa juga sebagai self defense, Pak. Jadi self defense itu bukan hanya prestasi saja, bisa untuk sebagai bela diri, ya, seperti olahraga lain, apakah itu bela diri dan sebagainya. Jadi karena ini bela diri, maka otomatis dengan kondisi pada saat sekarang ini, situasi keamanan dan lain sebagainya, maka sudah merupakan salah satu kebutuhan hidup untuk membela diri. Jadi terutama seorang petinju, dia harus jeli, ya, dia harus jeli karena apa yang kita terapkan ke dia harus menerima, harus cerdas, gitu, harus cerdas karena di atas ring itu bukan hanya dipukul, tapi kita dipukul, bagaimana cara dia memukul dan bagaimana dia cara menghindar gitu. Nah itu, jadi kecerdikan seorang petinju itu akan diterapkan kepada pelatih akan menerapkan kepada atlet sehingga dia bisa lakukan di atas ring gitu. Nah disitulah kita bisa melihat apabila kecerdikan seorang petinju itu bisa dia terapkan gitu. Dengan melihat perkembangannya, tinju merupakan seni bela diri, olahraga prestasi sekaligus gaya hidup atau lifestyle. Tinju adalah salah satu olahraga yang sangat membutuhkan fisik kuat. Olahraga ini juga memadukan kekuatan dan kecepatan. Bila ingin memulai dan menekuni olahraga tinju, beberapa pukulan dasar serta pergerakan kaki menjadi menu latihan pertama, dan ini harus dikuasai. Jadi kalau pukulan tinju itu walaupun di mana-mana itu sama, hanya pukulan jab, strike, uppercut, hook. Jadi 4 pukulan. Kemudian ditambah lagi dengan kelincahan kaki seperti footwork gitu ya. Nah ada juga seperti dia menghindari pukulan itu backstep gitu. Kemudian dia ducking, weaving gitu ya. Nah kemudian petinju juga kalau sudah menguasai teknik yang sempurna, ada juga pukulan long hook atau pukulan cross gitu. Itu. Tapi pada dasarnya pukulan tinju itu cuma hanya 4 pukulan gitu. Adekan dulu aja. Menyusun strategi latihan yang benar
mulai dari mempelajari gerakan kaki, pukulan menyerang, dan gerakan bertahan harus dilakukan si petinju. Berlatih kuda-kuda yang stabil agar petinju memiliki pertahanan efektif dan memudahkan untuk melancarkan pukulan kuat serta menghindar dari serangan lawan dengan luas. Selain penguasaan kuda-kuda dan pergerakan kaki, si penekun olahraga tinju juga harus menguasai beberapa jenis pukulan, seperti jab, straight atau pukulan lurus, pukulan hook, serta uppercut. Teknik pukulan-pukulan dasar dalam olahraga tinju ini memiliki makna masing-masing. Teknik pukulan jab misalnya, dilontarkan petinju untuk mengukur jarak serta menguji pertahanan lawan dan mempersiapkan pukulan yang jauh lebih kuat guna menghentikan perlawanan musuh. Sedangkan teknik pukulan uppercut dilontarkan dengan sasaran mengincar wajah bagian bawah lawan, serta bertujuan untuk membuatnya kehilangan keseimbangan. Olahraga tinju sudah tersebar luas seantero dunia, tidak terkecuali di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Perkembangan olahraga tinju di Kabupaten Pali sangat pesat. Dari sejarah perkembangan olahraga tinju di Kabupaten Pali, Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kabupaten Pali baru terbentuk tahun 2017. Meski Pertina Kabupaten Pali baru 5 tahun berdiri, keberadaannya telah memberi arti bagi dunia pertinjuan di Kabupaten Pali. Seiring keberadaan Pertina di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, bermunculan pula atlet-atlet tinju potensial di daerah yang berada di poros wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Keberadaan para petinju Kabupaten Pali ini tak hanya sekedar hadir, tapi lebih dari itu. Mereka telah mencatatkan prestasi di berbagai event atau kejuaraan tinju. Para petinju Kabupaten Pali telah memberi kontribusi prestasi bagi daerahnya. Sebut saja Yodi Desli Pratama, Ayu Indira, Kurnia Ilahi, serta Rika. Mereka telah mengharumkan nama daerahnya melalui prestasi terbaiknya, mempersembahkan medali emas. Dengan berbagai raihan prestasi yang direbut para petinju Kabupaten Pali, tak mengherankan kini Kabupaten Pali sebagai salah satu daerah yang disegani di cabang olahraga tinju. Di berbagai event atau kejuaraan tinju, Yodi Desli Pratama, Ayu Indira, Kurnia Ilahi, serta Rika langganan menjadi juaranya atau perebut medali. Di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Selatan misalnya, para petinju potensial ini telah mengantarkan kontingen Kabupaten Pali keluar sebagai juara umum untuk cabang olahraga tinju. Dari cerita para petinju muda ini, menekuni olahraga tinju awalnya bukan pilihan mereka. Namun, setelah terjun ke olahraga tinju, mereka enjoy
bahkan telah mengukir prestasi. Awal pertama saya mengikuti tinju, pertamanya presentasi dari pelatih, awal-awal tertarik mulai latihan. Dan akhirnya sampai sekarang latihan dan alhamdulillah mendapatkan prestasi. Target berikutnya pengen bisa mengikuti kejuaraan PON. Ceritakan. Karena kesenangan saya sendiri, tidak ada paksaan orang tua, hobi sendiri, dan pengen mencapai prestasi, membuktikan kepada orang tua. Saya mulai menekunkan olahraga tinju karena saya dulu ikut olahraga sepak bola. Dulu saya di sana terus diajak om saya untuk menekuni pindah ke tinju. Di sana saya minta izin kepada orang tua untuk mengikuti latihan tinju. Terus saya diizini, terus saya mulai menekuni latihan tinju pada 2018. Kuncinya sih hanya di latihan aja. Latihan terus, tekunin. Awalnya saya sebelumnya tuh ikut futsal, Pak, dari 2017. Lama kemudian di titik 2020 saya tertarik dari tinju dan pada akhirnya saya terjun ke dunia tinju. Setelah itu dari awal pertama kali saya ikut tinju, alhamdulillah saya mendapatkan hasil yang terbaik di boxing Lampung, mendapatkan perak yang pertama kali turunnya. Kalau target itu dari Agustus ini saya akan menargetkan, disuruh coach, alhamdulillah dia menargetkan emas untuk target Popda di Agustus ini. Dan November nanti di kejuaraan Pali akan mengadakan kejuaraan juga, dan di sana saya akan ditargetkan untuk mendapatkan emas juga. Dan kemudian saya akan menargetkan untuk Porprov 2023. Tinju itu olahraga menarik, menantang. Saya sangat suka itu. Karena saya suka berkelahi. Ya. Dari situlah saya pertama masuk tinju karena saya hobi. Manfaatnya ya saya sehat, terutama saya sehat ya. Bisa menghasilkan uang, terus bisa dikenal dengan orang baik-baik. Kontribusi prestasi dari petinju-petinju muda Kabupaten Pali ini tentu diapresiasi pihak KONI Kabupaten Pali. KONI Kabupaten Pali, Sumatera Selatan memberikan perhatian cukup besar di cabang olahraga tinju ini. KONI ini adalah induk dari seluruh cabur yang ada di kabupaten kota. Jadi bukan hanya tinju, namun seluruh cabur yang ada di kabupaten kota ini kita bina. Namun setelah agenda kita Porprov. Setelah dari Porprov, baru kita tahu cabur apa yang berprestasi, begitu berkontribusi dan punya prestasi. Ternyata sudah 4 kali kita ikut Porprov. Tinju ini salah satu yang cabur yang kita jadikan cabur unggulan di Kabupaten Pali. Jadi tinju ini salah satu dari cabang olahraga binaan KONI Kabupaten Pali. Salah satunya kegiatan pelatihan pelatih tinju ini, karena dari sini akan muncul SDM pelatih tinju yang berbakat, bahkan yang pelatih handal yang bisa membuat program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Itu yang namanya pelatih. Kalau yang soal pelatih itu banyak loh pelatih. Namun pelatih yang benar itu yang mana? Yang bisa membuat program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan bisa mencari anak-anak berbakat untuk dibina menjadi anak-anak berprestasi. KONI duduknya sebagai pembina. Kenapa anaknya nggak dibina? Pasti dibina, Pak. Kalau dia sungguh-sungguh. Target Kabupaten Pali untuk menjadi kiblat olahraga tinju di Provinsi Sumatera Selatan
bukanlah hal yang muluk-muluk tanpa perhitungan dan persiapan. Pihak KONI dan Pertina Kabupaten Pali kini secara serius mempersiapkan diri agar prestasi dari cabang olahraga tinju ini benar-benar dapat terwujud. Terkait pembangunan prestasi dari cabang olahraga tinju, langkah-langkah strategis telah ditentukan. Mulai dari penyiapan atlet tinju hingga menyiapkan tenaga-tenaga pelatih tinju yang mengerti betul akan olahraga tinju. Belasan petinju usia muda Kabupaten Pali kini telah terinventarisir dan berlatih secara terprogram. Guna mewujudkan Kabupaten Pali sebagai salah satu gudangnya petinju berprestasi di Sumatera Selatan. Melihat upaya nyata yang dilakukan KONI dan Pertina Kabupaten Pali, tidak berlebihan bila Kabupaten Pali memasang target menjadi kiblat olahraga tinju di Sumatera Selatan.